Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian pada pagi hari ini? Semoga kita tetap diberi kesehatan oleh Allah SWT sehingga kita dapat melaksanakan pembelajaran pada pagi hari ini dengan biasanya. Nah, baik, sebelum mengawali kegiatan pada pagi hari ini, marilah kita bersama-sama untuk berdoa. Silahkan. Nah, baik, langsung saja pada pagi hari ini saya akan menjelaskan materi tentang hidrolisis garam. Nah, pada bab ini kita akan mempelajari tentang sifat larutan garam dan perhitungan pH pada larutan garam. Nah, sebelumnya, apa itu garam? Garam adalah suatu senyawa ionik yang terbentuk dari reaksi antara asam dengan basa. Berdasarkan pH-nya, garam dibagi menjadi 3, yaitu yang pertama, bersifat netral bila memiliki pH sama dengan 7. Nah, yang kedua yaitu bersifat asam bila memiliki pH lebih dari 7. Bersifat basa jika memiliki pH kurang dari 7. Nah, dari sini sudah dapat dipahami. Nah, suatu garam dapat bersifat asam atau basa karena terjadi reaksi hidrolisis ketika dilarutkan dalam air. Reaksi hidrolisis terjadi antara kation atau anion dari basa atau asam lemah. Semakin lemah suatu asam atau basa, maka basa atau asam konjugasinya juga semakin kuat sehingga dapat bereaksi dengan air. Nah, selanjutnya yaitu larutan dari asam kuat dan basa kuat. Nah, contohnya dapat dilihat yaitu NaCl. Dapat kita ketahui bahwa plus dari basa kuat sehingga tidak dapat terhidrolisis. Nah, adapun Cl- berasal dari asam kuat, dia juga tidak dapat terhidrolisis, maka NaCl bersifat netral. Selanjutnya yaitu larutan garam dari asam lemah dan basa kuat. Contohnya yaitu CH3COONa. Bisa dilihat reaksinya. Nah, di situ CH3COO- berasal dari asam lemah sehingga dapat terhidrolisis. Nah, adapun Na+ berasal dari basa kuat. Nah, dia tidak dapat terhidrolisis oleh air. Nah, jadi CH3COONa termasuk garam yang bersifat basa dan termasuk hidrolisis sebagian. Nah, selanjutnya yaitu larutan garam dari asam kuat dan basa lemah. Nah, contohnya yaitu NH4Cl. Nah, bisa kalian lihat reaksinya. Dapat kita ketahui bahwa NH4+ merupakan asam konjugasi dari NH3 sehingga dapat bereaksi dengan air. Maka NH4Cl termasuk garam yang bersifat asam dan termasuk hidrolisis sebagian. Selanjutnya yaitu kita akan membahas tentang larutan garam dari asam lemah dan basa lemah. Contohnya yaitu NH4CN. Dapat kita ketahui bahwa NH4+ merupakan asam konjugasi dari NH3 sehingga dapat bereaksi dengan air. Adapun Cn- merupakan basa konjugasi dari HCN dan dapat bereaksi dengan air. Nah, maka NH4CN merupakan hidrolisis sempurna atau total. Adapun kekuatan asam basa penyusunnya yaitu tergantung pada nilai Ka atau Kb-nya. Nah, dari sini sudah dapat dipahami. Baik, kalau ada pertanyaan silahkan kalian bisa chat di WA group. Selanjutnya kita akan membahas materi tentang perhitungan pH pada larutan garam. Yang pertama yaitu garam dari asam lemah dan basa kuat.
garam yang berasal dari asam lemah dan basa kuat bersifat basa. Maka untuk menghitung konsentrasi OH- kita menggunakan persamaan. Nah, bisa kalian lihat yaitu untuk mencari konsentrasi OH- yaitu sama dengan akar dari KW per Ka dikali M, di mana M tersebut merupakan molaritas atau konsentrasi. Selanjutnya yaitu garam yang berasal dari asam kuat dan basa lemah. Garam yang berasal dari asam kuat dan basa lemah bersifat asam. Nah, sehingga untuk mencari konsentrasi H+ kita dapat menggunakan persamaan. Nah, seperti ini. Oke. H+ sama dengan akar dari KW per Kb dikali M, di mana M tersebut adalah molaritas atau konsentrasi. Adapun untuk mencari pH-nya yaitu sama dengan min log konsentrasi H+. Nah, yang terakhir yaitu kita akan membahas tentang garam dari asam lemah dan basa lemah. Garam yang berasal dari asam lemah dan basa lemah, maka sifatnya tergantung pada harga Ka atau Kb-nya. Nah, untuk menghitung konsentrasi H+ dan OH-, maka dapat digunakan persamaan. Jika harga Ka lebih besar daripada Kb, maka dapat menggunakan rumus H+ sama dengan akar KW kali Ka per Kb dikali M. Nah, selanjutnya jika Kb lebih besar daripada Ka, maka untuk mencarinya yaitu OH- sama dengan akar dari KW kali Kb per Ka dikali M. Nah, untuk mencari pH dari basa maka dapat digunakan rumus yaitu pH plus pOH sama dengan 14. Nah, adapun untuk asam yaitu seperti tadi pH sama dengan min log konsentrasi H+. Nah, baik, dari sini ada yang ingin ditanyakan? Baik, kalau ada yang ditanyakan silahkan bisa chat di WA group. Nah, untuk lebih memahami materi pada pagi hari ini, nah, saya akan memberi sedikit latihan soal agar kalian lebih paham. Nah, di sini saya memberi kalian tugas untuk mengerjakan 3 soal saja. Nah, untuk pengumpulannya yaitu kalian bisa mengumpulkan pada ketua kelas dan ketua kelas mengordinir teman-temannya, kemudian ketua kelas bisa mengumpulkannya di saya. Baik, karena waktu kita sudah habis, maka kita selesaikan pelajaran pada pagi hari ini dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.